Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dari kelas SI 402 dengan NIM 230101010205, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai soal UAS pada mata kuliah Business Intelligence. Baik, jawaban pada soal yang pertama adalah mengenai tahapan pengelolaan data dalam bisnis intelijen. Berikut ini adalah beberapa tahapan pengelolaan data dalam bisnis intelijen. Yang pertama, pengumpulan data atau data gathering, yaitu melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database internal, eksternal, file, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan bisa berupa data terstruktur seperti database maupun data tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Selanjutnya adalah tahapan pembersihan data atau data cleansing. Pada tahapan ini akan memeriksa dan memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Tahapan ini termasuk menangani nilai yang hilang, data yang duplikat, atau kesalahan format. Pada tahapan berikutnya adalah transformasi data, yaitu data transformation, yaitu mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Tahapan ini termasuk agregasi, pengelompokan, dan pengubahan tipe data. Kemudian, pada tahapan pemuatan data atau data loading. Tahapan ini akan memuat data yang telah dibersihkan dan ditransformasikan ke dalam data warehouse atau data mart untuk menyimpan dan akses yang efisien. Kemudian adalah tahap analisis data atau data analysis, yaitu menganalisis data yang telah dimuat untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang berguna. Teknik analisis yang digunakan bisa beragam, dimulai dari statik deskriptif hingga machine learning. Kemudian di tahapan yang terakhir adalah pelaporan dan visualisasi, yaitu menyajikan temuan analisis dalam bentuk laporan dan visualisasi data agar data mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian pada soal yang kedua mengenai tahapan output data dari business intelligence menjadi decision support. Yang pertama, identifikasi masalah. Wawasan yang diperoleh dapat mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis berdasarkan analisis data. Kemudian, pengembangan solusi. Business intelligence memberikan informasi untuk mengembangkan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian, evaluasi solusi. Business intelligence juga dapat membantu mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan dengan memantau dan menganalisis data. Kemudian, pengambilan keputusan. Informasi yang didapatkan dari business intelligence mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, efektif, dan berbasis data. Tahapan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Business Intelligence akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja solusi yang diterapkan untuk memastikan keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian, pada jawaban di soal ketiga adalah jenis visualisasi data di Tableau serta keuntungan dan kelemahan. Tableau menyediakan berbagai jenis visualisasi data, antara lain yang pertama, grafik batang atau disebut bar chart. Kita akan melihat keunggulannya. Keunggulan dari grafis batang adalah mudah dipahami dan membandingkan data kategori. Namun, kelemahannya adalah kurang efektif untuk data yang banyak. Selanjutnya, grafis garis atau line chart. Keunggulan dari line chart ini adalah menunjukkan tren data seiring waktu. Namun, kelemahannya terdapat pada sulit untuk membandingkan banyak seri data. Kemudian di sini ada pun pie chart.
Pie chart ini keunggulannya adalah menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan. Namun kelemahannya adalah sulit untuk membandingkan banyak bagian, sehingga kurangnya efektif untuk data yang banyak. Kemudian terdapat scatter plot. Keunggulan dari scatter plot ini adalah menunjukkan hubungan antara dua variabel. Namun kelemahannya adalah sulit untuk interpretasi jika data terlalu banyak. Kemudian terdapat juga map. Keunggulan dari map adalah menunjukkan data secara geografis. Kelemahannya adalah harus menyediakan data geografis yang akurat. Yang terakhir adalah dashboard. Keunggulan dari dashboard adalah menghubungkan bagian visualisasi data dalam satu tampilan. Namun kelemahannya adalah dashboard ini bisa saja menjadi rumit jika terlalu banyak informasi. Jawaban untuk soal keempat adalah mengenai kriteria utama dalam visualisasi data. Kriteria yang pertama adalah akurasi. Karena apa? Karena visualisasi harus akurat dan mencerminkan data yang sebenarnya. Yang kedua, kejelasan. Visualisasi data harus mudah dipahami dan diinterpretasi, sehingga akan memudahkan pengguna untuk memahami, menginterpretasikan. Yang ketiga adalah efisiensi. Visualisasi harus menyampaikan informasi secara efisien dan ringkas. Yang keempat adalah relevansi. Visualisasi harus relevan dengan pertanyaan atau masalah yang sedang dikaji. Yang kelima adalah estetika. Visualisasi haruslah menarik dan mudah dilihat. Nah, kemudian pada soal yang terakhir mengenai contoh visualisasi data, berikut adalah sumber informasi yang saya dapatkan pada World Bank Data. Secara keseluruhan, visualisasi data dari laporan GUI 2024 ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tingkat komitmen keamanan siber global. Dengan membaca laporan ini, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membantu memberi saran perbaikan pada aspek tertentu. Pada sumber tersebut terdapat beberapa visualisasi data. Namun di sini kita akan membahas 4 visualisasi data dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah grafik bottom bertumpuk. Seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, grafik ini menunjukkan jumlah negara di setiap wilayah. Yang pertama Afrika, Amerika, Arab State, Asia Pasifik, CIS, dan Eropa yang berada di berbagai tingkatan kinerja keamanan siber. Seperti yang kita lihat, setiap segmen warna dalam setiap batang mewakili jumlah negara di suatu wilayah yang berada di tingkat tertentu. Kemudian di sini terdapat diagram matriks yang menunjukkan hubungan antara negara yang memiliki rencana aksi keamanan siber dan yang melakukan audit keamanan siber. Ukuran dari lingkaran tersebut mewakili jumlah negara dalam setiap kategori, menunjukkan juga tumpang tindih antara kedua variabel tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat strip chart atau dot plot. Gambar tersebut menunjukkan distribusi skor untuk pilar atau langkah-langkah hukum di setiap wilayah. Setiap titik tersebut mewakili satu negara, dan posisi titik pada sumbu X menunjukkan skor negara tersebut untuk pilar tersebut. Garis horizontal yang dapat kita lihat tersebut menunjukkan median atau kuartil untuk setiap wilayah dan memberikan gambaran tentang distribusi skor. Kemudian terdapat grafik batang horizontal. Grafik batang horizontal yang kita lihat tersebut menunjukkan jumlah negara yang memiliki kampanye kesadaran siber yang ditargetkan ke kelompok tertentu di luar populasi umum. Grafik ini menunjukkan jumlah negara yang melakukan sejumlah kampanye yang ditargetkan.
Secara keseluruhan, laporan ini menyediakan banyak angka dan data kualitatif. Data kualitatif yang memungkinkan berbagai jenis visualisasi data untuk menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif dibandingkan dengan teks saja. Karena itu, pemilihan jenis visualisasi yang terbaik akan tergantung pada audiens target dan aspek spesifik yang ingin ditonjolkan. Kemampuan interaktif akan sangat meningkatkan pengalaman pengguna dan pemahaman mereka terhadap data yang kompleks. Dapat dibilang laporan ini kaya akan data statistik yang bisa disajikan secara visual untuk meningkatkan pemahaman dan daya tarik informasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal-soal UAS di mata kuliah Bisnis Intelijen. Mohon maaf bila terdapat berbagai kesalahan. Terima kasih banyak.